Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu. Ibu sebagai Ketua Program Keahlian dari jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Merdeka Bandung. Nama Ibu Pipi Sophia. Ibu bekerja di SMK Merdeka sejak tahun 2005. Mengenai materi pelajaran yang ada di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau disingkat OTKP mungkin ya biar lebih mudah. Untuk di kelas 10 itu materi kejuruannya itu yang pertama diberikan itu adalah dasar bidang keahlian terkait simulasi dan komunikasi digital, kemudian ekonomi bisnis, administrasi umum. Nah, itu yang dasar bidang keahliannya. Kemudian yang program keahliannya itu berkaitan dengan teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Itu yang di kelas 10. Kemudian untuk di kelas 11 dan 12 itu kompetensi keahliannya atau mata pelajaran khusus keahlian OTKP itu ada 5 mata pelajaran. Yang pertama itu otomatisasi tata kelola kepegawaian, yang kedua otomatisasi tata kelola keuangan, yang ketiga otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, yang keempat itu otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, dan yang terakhir itu adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Sarana prasarana yang diberikan oleh sekolah ya di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP ini sangat lengkap. Yang pertama, OTKP di SMK Merdeka itu memiliki lab kearsipan, kemudian lab perkantoran, lab mesin kantor, komputer dan mesin kantor, kemudian ada mini office. Nah, di mini office itu biasanya digunakan itu praktek perkantoran dan juga untuk praktek rapat atau meeting. Bahkan meeting untuk pada masa pandemi ini biasanya dilakukan secara virtual meetingnya. Kemudian di lab komputer dan mesin kantor ini selain digunakan untuk mata pelajaran teknologi perkantoran khususnya, kemudian untuk juga praktek-praktek seperti membuat surat, mata pelajaran korespondensi, kemudian juga praktek mesin kantor. Untuk industri pasangan, itu untuk industri pasangan SMK Merdeka bekerja sama dengan ISI, itu Ikatan Sekretaris Profesional Jawa Barat. Tetapi di situ di ISI itu merupakan gabungan dari profesional dari berbagai perusahaan gitu. Sebagian besar itu bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Kemudian juga kerjasama banyak sekali untuk terutama di perusahaan-perusahaan di sekitar SMK Merdeka ya, dinas baik itu yang bersifat dinas pemerintahan, instansi pemerintahan maupun swasta bekerja sama untuk prakerin. Jadi itu lebih dari 30 industri untuk yang bekerja sama berkaitan dengan prakerin itu lebih dari 30. Untuk prakerin memang untuk saat ini sebagian besar itu siswa masih mencari sendiri, karena diharapkan siswa yang mencari sendiri itu pertama untuk melihat dari jarak dari rumah ke tempat prakerin siswa tersebut sehingga siswa itu tidak merasa keberatan itu ya dari segi mungkin transportasi, sehingga memang untuk saat ini sebagian besar itu masih siswa gitu. Tapi ada juga untuk siswa-siswa yang dianggap baik ya, artinya dari segi prestasi itu diarahkan untuk
oleh sekolah itu diarahkan ke beberapa instansi gitu. Jadi sekolah yang memfasilitasi gitu. Tapi memang belum semua gitu. Pertimbangannya itu seperti itu karena siswa itu banyak yang jauh, sehingga supaya mereka bisa prakerinnya nyaman, mereka mencari terutama yang terdekat dengan rumahnya. Pelaksanaan prakerin itu dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama itu dilaksanakan di kelas 11 itu pada semester genap. Itu selama 3 bulan dari Januari, biasanya mulainya dari Januari sampai Maret. Kemudian di kelas 12 dilaksanakan lagi 3 bulan, biasanya mulainya sekitar bulan Agustus sampai Oktober. Jadi memang tidak dilaksanakan sekaligus 6 bulan, tetapi dilaksanakan 2 tahap. Nah, mengenai reward yang diberikan oleh sekolah terhadap siswa, baik itu secara umum ya maupun untuk siswa OTKP, itu tentunya ada reward pertama dari prestasi akademik biasanya ya, untuk siswa-siswa yang berprestasi peringkat, nah itu peringkat 1, 2, 3, nah itu biasanya sekolah memberikan reward. Kemudian juga siswa yang mendapat kejuaraan baik itu di ekskul maupun di LKS, itu ada reward yang diberikan oleh sekolah kepada siswa sebagai motivasi untuk siswa tersebut supaya bisa terus berprestasi. Untuk melanjutkan setelah lulus dari SMK Merdeka, siswa OTKP ini sangat luas gitu ya, baik itu kalau misalnya ingin melanjutkan bekerja maupun ke perguruan tinggi. Nah, untuk bekerja karena OTKP itu sifatnya bekerja di bidang administrasi, tentunya semua kantor itu memiliki bagian yang berkaitan dengan administrasi atau pengelolaan dokumen atau bagian kearsipan. Jadi sangat luas kalau untuk bekerja gitu. Bahkan bisa juga di front office ya, karena di OTKP ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dokumen, tapi juga ada mata pelajaran yang disebut dengan humas dan keprotokolan. Nah, itu siswa bisa didorong untuk pertama untuk supaya ada kemampuan di bidang public speaking maupun juga untuk ditempatkan sebagai front office. Jadi sangat luas, tidak hanya di bidang administrasi saja, kemudian juga di bidang misalnya terlibat di event organizer juga itu bisa gitu. Jadi sangat luas sekali, karena di tiap kantor itu jurusan perkantoran itu sangat diperlukan. Kalau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan sebenarnya banyak ya, hanya memang siswa itu jarang melaporkan ke sekolah gitu ya. Cuma yang ada beberapa alumni, yang pertama yang ada yang bekerja di kantor pemerintahan seperti di PT Taspen, itu ada itu sebagai sekretaris di sana. Kemudian juga ada yang bekerja di event organizer, itu IO-nya cukup besar. Biasanya itu menangani kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan musikal ya, gitu seperti konser-konser musik. Nah, itu ada anak AP yang bekerja di sana. Kemudian juga ada yang bekerja di perusahaan kosmetik, tetapi dia di situ bergeraknya memang sebagai manajer, hanya manajer kecil yang ditugaskan di Kota Bandung gitu ya, sebagai cabang dari Jakarta. Nah, di situ itu perusahaan kosmetiknya perusahaan kosmetik levelnya udah internasional seperti Revlon kayak gitu ya. Jadi itu ditugaskan sebagai manajer di agen yang ada di Bandung gitu. Jadi banyak sekali, ada yang di notaris juga gitu. Untuk bekerja itu memang
sebagian besar sih kebanyakan memang di kantor-kantor, dan rata-rata mendapatkan posisinya itu adalah sebagai sekretaris. Nah, terkait dengan adanya pandemi setelah 1 tahun lebih mungkin ya pandemi ini berlangsung, dan juga untuk sekarang sepertinya kita masih akan melaksanakan pembelajaran secara PJJ ya, atau BDR. Tentunya siswa sekarang harus, terutama untuk siswa yang baru masuk gitu ya, karena sudah terbiasa di SMP-nya, di SMK ini ketika masuk ke SMK Merdeka tentunya tidak terlalu banyak kendala sebenarnya ya. Apalagi nanti di SMK Merdeka ini ada aplikasi LMS yang untuk memudahkan siswa menerima materi dari guru gitu ya. Bahkan siswa tidak hanya materi saja, nanti juga oleh guru-guru itu akan diberikan video pembelajaran gitu ya, akan dipandu, kemudian tugas ada kesulitan di aplikasi tersebut siswa bisa chat gitu ya. Bahkan bisa dilakukan seperti Zoom gitu ya. Itu aplikasinya di sana itu sudah sangat lengkap, sehingga seharusnya tidak ada kendala gitu ya untuk siswa tersebut melakukan pembelajaran, karena sekolah akan berusaha memfasilitasi supaya siswa itu mudah menerima pembelajaran meskipun secara PJJ. Hanya yang dibutuhkan oleh siswa itu adalah motivasi dan kemandirian. Nah, biasanya yang jadi kendala itu adalah di motivasi dan kemandirian siswa tersebut untuk melakukan pembelajaran yang pengawasannya memang jarak jauh gitu. Beda dengan ketika PTM, mungkin ketika siswa itu tidak mengerjakan tugas, besoknya ketemu gurunya kan bisa ditanyakan. Tapi kalau PJJ itu ya itu gitu ya, bisa memang oleh gurunya di ini, tapi karena jarak jauh kadang-kadang kan siswa ada yang lalai gitu ya. Tapi mudah-mudahan setelah 1 tahun kemarin ya anak-anak melaksanakan pembelajaran secara daring, nah untuk di tahun ajaran selanjutnya itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih mandiri lagi, dan bisa bahwa komunikasi dengan guru itu sebenarnya tidak terbatas gitu. Siswa bisa menanyakan ketika ada kesulitan, itu bisa menanyakan, hanya kadang-kadang ya itu siswa kalau sudah tidak bisa sudah aja gitu, menyerah gitu, seperti itu mungkin. Ya, terutama untuk adik-adik yang baru bergabung di SMK Merdeka ya, selama bergabung di SMK Merdeka, siswa-siswa di jurusan OTKP ya, kalian nanti akan bertemu meskipun mungkin masih PJJ gitu ya, nanti kami tetap akan berusaha di jurusan untuk memperkenalkan diri kepada kalian sehingga kalian tetap mungkin secara wajah itu tetap masih bisa melihat, oh ini guru-guru OTKP, karena nanti pembelajaran juga tidak murni PJJ hanya pemberian tugas, tetapi juga nanti ada Zoom-nya ya, semacam Zoom gitu ya, tapi nanti di LMS ada difasilitasi. Jadi kalian tetap bisa berkomunikasi, bertatap muka meskipun dari jarak jauh gitu. Sehingga kalian tidak terlalu tidak terlalu asing gitu. Kemudian jangan sungkan-sungkan ya ketika kalian nanti di pembelajaran awal, mungkin banyak mata pelajaran yang memang kalian baru mengenalnya. Nah, beda dengan kalian masuk SMA mungkin ya, banyak mata pelajaran yang memang sudah biasa. Tapi kalau SMK itu pasti ada mata pelajaran yang kalian baru dapat gitu. Nah, ketika kalian baru dapat itu dan ada hal yang tidak kalian pahami, tidak kalian mengerti, silahkan kalian bertanya dengan gurunya, jangan sungkan-sungkan. Kemudian komunikasi juga dengan wali kelas, karena itu orang tua kalian di sekolah juga sama, kalian jangan sungkan-sungkan, silahkan ya. Kami di sekolah ini sangat terbuka. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik ya, karena kalian tahun kemarin juga sudah ada pengalaman PJJ di SMP-nya. Mudah-mudahan di SMK ini karena insya Allah sekolah akan memfasilitasi dengan sangat baik ya, sehingga itu memudahkan kalian mengikutinya ya. Jadi seperti itu, semangat ya, meskipun kita nanti masih PJJ, tetap semangat kalian untuk belajar ya, jangan tetap disiplin, yang terutama itu bangun kemandirian. Jadi di SMP masih agak malas-malas tugas, kalau di SMK jangan ya. Kalian harus mandiri. Insya Allah kalian tetap bisa berhasil meskipun
kita belajar dengan jarak jauh. Ya. Sekian dari Ibu, ya, sekali lagi selamat bergabung, selamat datang di SMK Merdeka, selamat bergabung di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.